Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adikku Ramos. Kabar kali ini adalah kabar gembira untuk sahabat-sahabat yang sudah masuk di P3K maupun yang akan menunggu cetak maupun penerapan NIP3K. Namun hal ini terkait dengan tunjangan penghasilan atau tambahan hasil untuk sahabat-sahabat yang sudah menerima SK. Berikut ini untuk syarat dan untuk pengajuan Tamsil tahun 2022. Persyaratan pengajuan Tamsil untuk PNS, CPNS, dan P3K. Syarat untuk mengajukan Tamsil untuk ASN tahun 2022. Untuk yang pertama adalah TPG untuk P3K yang sudah punya Serdik. Apa ikut Tamsil, apa ikut TPG, apa tidak? Ini adalah pertanyaan sering muncul untuk sahabat-sahabat yang akan mengajukan Tamsil untuk tahun 2022. TPG diperoleh untuk ASN yang sudah berserdik dan memenuhi syarat lainnya ya sahabat-sahabat. Berarti untuk TPG adalah untuk ASN yang sudah berserdik. Jika sudah mendapatkan TPG tidak berhak menerima Tamsil. Jadi menerima anggaran ini atau dana ini salah satu. Jika sudah mendapatkan TPG maka untuk Tamsil tidak berhak untuk menerima. Sedangkan sebaliknya jika belum berserdik maka berhak menerima Tamsil ini. Poin kedua, bagaimana dengan P3K yang belum punya NUPTK? Apa bisa usul Tamsil, apa tidak? Tamsil ini diperoleh untuk ASN yang sudah S1 dan belum serdik, mengajar minimal 24 jam. Dan harus punya NUPTK. Silakan nanti berkomentar sahabat-sahabat bagi yang belum mempunyai NUPTK, bagaimana syarat dan cara cepat untuk mendapatkan NUPTK dengan jalur resmi yang dikelola oleh BAN PT maupun oleh Kemendikbudristek. Jika belum punya NUPTK atau masih dalam proses pengajuan, mohon bersabar hingga memiliki NUPTK ya sahabat-sahabat. Untuk poin yang ketiga, bagaimana dengan saya yang berubah status P3K 2022 yang sebelumnya sudah mendapatkan TPG non PNS? Disesuaikan dengan SKTP yang sudah terbit ya sahabat-sahabat. Jadi tetapi nominatif di lembaga lama maupun baru tetap diberi keterangan jika penempatan P3K berubah. Hal ini untuk memudah kami dalam menghimpun data ya sahabat-sahabat. Contohnya seperti ini, untuk lembaga lama diberi keterangan diterima P3K tahap 1 di lembaga A. Sedangkan untuk lembaga baru diberi keterangan P3K tahap 1 atau tahap 2 berasal dari lembaga B. Jadi untuk berkasnya itu diberi keterangan seperti itu, maupun untuk SKTP-nya dikasih keterangan seperti itu. Untuk yang poin keempat, berkas yang harus saya lampirkan untuk Tamsil P3K 2022 apa saja? Yang pertama adalah FC atau fotokopi SK P3K, fotokopi buku rekening P3K atau gaji ya, dan fotokopi ijazah S1, lampiran NUPTK, bisa kartu atau surat lainnya, atau bisa nanti searching di Google untuk cek NUPTK keaktifan dan surat pernyataan. Untuk surat pernyataan sendiri ini nanti silakan untuk meminta format ataupun format yang dibutuhkan dari surat pernyataan ini oleh Dinas Pendidikan setempat. Untuk poin yang kelima, bagaimana dengan penjilitan dan berkasnya P3K sendiri atau digabung dengan PNS di setiap sekolah ya sahabat-sahabat, atau tercampur dengan TPG ya. Nominatif P3K dijadikan satu dengan PNS. Penjilitan berkas atau lampiran dijadikan satu dengan PNS, jadi satu paket dalam satu sekolahan. Dan perlu diketahui untuk penjelasan yang lebih lanjut seperti ini sahabat-sahabat. Penjelasan detail SPMT P3K yang akan dapat Tamsil tahun 2022 ini perlu diketahui. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk Tamsil itu untuk ASN yang sudah S1 dan belum berserdik serta memenuhi jumlah jam mengajar minimal yang dipersyaratkan atau 24 jam. Itu pasti. Yang kedua adalah SK penerima TPG dan Tamsil dari pusat terbitnya per semester ya sahabat-sahabat. Untuk pembayarannya yaitu antara Januari dan Juni, serta untuk Juli sampai dengan Desember. Jadi untuk P3K karena gajinya mulai Mei, misalkan Mei ini untuk daerah saya ya sahabat-sahabat. Jadi kalau gajinya itu mulai bulan Februari, Maret maupun April, maka belum bisa menerima. Yang ketiga, bagi yang dulunya GT yang sudah pernah menerima TPG, maka untuk triwulan 2 ini menerima TPG-nya seperti triwulan 1. Jadi untuk TPG walaupun sekarang sudah berubah status dengan ASN atau P3K, maka tetap untuk pembayaran TPG itu dasar pokoknya adalah GTY
bulan sebelumnya atau triwulan sebelumnya, yaitu Januari sampai dengan Maret gajinya sama untuk April dan Juni. Yang keempat, intinya tunjangan tamsil dan TPG April Juni siapa yang bisa menerima dan berapa jumlah penerimanya sama dengan Januari sampai dengan Maret tahun 2022. Kecuali April dan Juni tidak memenuhi syarat untuk menerima TPG atau tamsil, meskipun Januari Maret menerima maka tidak bisa menerima. Jadi inti dari permasalahan ini bahwasanya untuk pemberian gaji tamsil Januari Maret itu menjadi acuan untuk pemberian April sampai dengan Juni. Namun data ini tidak bisa bertambah, namun bisa berkurang. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Jangan lupa jika ada pertanyaan maupun ada keluhan silahkan berkomentar di bawah video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.